Selamat datang channel Trading for Better Life. Hari ini IHSG naik hampir 1% ke angka 6.796. Dan di video ini saya coba analisa satu emiten yang saat ini secara tren masih bergerak sangat uptrend dan ternyata masih diakumulasi satu Treasuries Indonesia. Bagaimana potensi sampai ke depannya masih layak untuk kita hold? Yuk kita coba pelajari analisanya di video ini. Semoga analisa yang berikan ini bisa bermanfaat dan membantu teman-teman dalam mengambil keputusan. Saham pertama yang saya analisa adalah saham Danamon. Saham Danamon hari ini masih lanjut naik 2% lebih ke harga 3.220. Bisa kita lihat di grafik 2 minggu terakhir ini Bank Danamon terus bergerak naik. Jadi sebelumnya sideways dan tertahan di sekitar resisten 2.900. Tapi walaupun gagal break setiap kali mengetes support MA50 150 dan namun selalu masih bisa bertahan dan saat ini berhasil rebound dan naik di atas resisten 2.900 dan malah sudah naik di atas harga 3.000. Dan kenaikan hari ini membuat Danamon saat ini mencoba untuk break resisten di sekitar 3.200. Dan saat ini secara tren Danamon memang sudah bergerak tren. Dan kemarin kalau pemberitaan bahwa Bapak Hermanto Tanoko masih borong saham Bank Danamon. Jadi jika kita baca sekilas di sini, dalam 1 bulan terakhir ini Bapak Hermanto sudah membeli atau menyerok sekitar 700 lembar saham Danamon. Jadi untuk keseluruhan Bapak Hermanto punya kira-kira 0,08% dan duduk di posisi 14. Dan dari data broker summary, jika kita lihat kenaikan 2% lebih ini, hari ini masih ada akumulasi dan asing juga terlihat 1 minggu terakhir ini masih terus masuk akumulasi saham Danamon. Jadi dari data kita dapat untuk tren jangka menengah saya lihat Danamon masih ada potensi untuk naik menuju 3.350 sampai 3.400. Tapi untuk minggu ini karena sudah naik lumayan tinggi saya lihat masih ada potensi Danamon untuk terkena koreksi sementara. Jadi saat ini memang masih mencoba untuk break harga 3.200. Tapi apabila teman-teman sudah bersih dapat di sekitar 3.000 ke bawah, menurut saya Danamon saat ini masih sangat layak untuk di hold. Jadi untuk teman-teman saat ini baru mau entry, sebenarnya memang masih bisa buy on breakout apabila berhasil break harga 3.200 karena ada potensi lanjut naik menuju 3.350 sampai 3.400. Tapi ingat harga yang teman-teman entry sudah lumayan tinggi. Jadi untuk lebih amannya apabila teman-teman belum sempat entry di garis MA50 150, tunggu terkoreksi dulu mendekati 3.000 apabila masih bisa bertahan dan rebound baru ikutan entry untuk lebih amannya. Dan apabila mau buy on breakout harus lebih disiplin. Tapi secara tren Danamon saat ini masih oke trennya. Sebelum saya lanjut analisis saham berikutnya, saya ingin memberikan sedikit informasi bahwa saat ini channel YouTube Trading for Better Life sudah mempunyai fitur membership. Jadi fitur membership ini apabila teman-teman mau join bisa tekan tombol join ini. Bisa kita lihat di sini. Cukup dengan 29.900 atau 30.000 per bulan, teman-teman akan menjadi bagian atau member dari channel YouTube Trading for Better Life. Jadi teman-teman bantu mensupport channel ini. Dan dengan menjadi member, teman-teman akan mendapatkan live streaming setiap hari Minggu pada jam 9 malam. Untuk informasi lebih lanjut, teman-teman bisa pelajari di video ini. Kita coba lihat saham BBRI. Dan jika kita pantau hari ini naik 0,46% ke 5.425. Dan secara tren jika kita lihat BBRI secara tren masih sideways dan masih kesulitan untuk naik di atas harga 5.600. Dan saat ini memang masih bertahan di atas support 5.400. Tapi bisa kita lihat di bawahnya masih ada support MA50 di sekitar 5.325. Saat ini secara tren Mandiri juga masih oke trennya. Walaupun dalam beberapa minggu ini sideways dan terlihat melemah, tapi tren jangka menengah saat ini masih bergerak tren. Dan garis MACD terlihat saat ini malah bergerak turun. Dan dari data broker summary jika kita lihat kenaikan hari ini malah ada distribusi. Dan asing juga hari ini melakukan distribusi setelah beberapa hari yang lalu terlihat masuk akumulasi saham BBRI. Jadi untuk BBRI saya lihat secara tren masih akan sideways dan masih ada potensi untuk turun menuju support di MA50. Jadi saya lihat masih ada potensi untuk mengetes support ini. Jadi apabila teman-teman ingin entry saham BBRI, menurut saya paling aman ada wait and see dulu. Tunggu di sekitar 5.300 sampai 5.325 atau di garis MA50-nya. Apabila terlihat BBRI masih kuat bertahan di atas support ini, menurut saya baru menarik untuk coba entry. Jadi sebaiknya jangan paksakan untuk coba entry di sekitar 5.400. Walaupun saat ini masih berupa support dan masih bisa sideways, tapi paling aman menurut saya coba tunggu di support ini. Apabila masih bisa bertahan baru ikutan entry. Apabila kita pantau ternyata BBRI 1 minggu ke depan gagal bertahan di atas garis MA50, maka secara tren
BBRI akan mulai melemah trennya. Jadi akan terkonfirmasi sudah tidak bergerak uptrend apabila garis EMA50 terkonfirmasi break. Karena paling aman tunggu konfirmasi dulu apakah BBRI bisa bertahan di support ini. Dan selanjutnya BBTN, satu saham yang saat ini masih sideways dan masih mencoba untuk break garis EMA 150. Untuk saham BBTN, jika kita lihat secara tren memang belum uptrend, tapi sudah mulai membaik trennya walaupun memang masih mencoba untuk break garis EMA 150 saat ini sekitar 1325. Jadi walaupun 1 minggu atau 2 minggu terakhir ini masih gagal break, tapi bisa kita lihat masih bertahan di atas harga 1300 dan di bawahnya masih ada support EMA50 di sekitar 1295. Jadi BBTN menurut saya masih menarik untuk coba dipantau karena apabila terkonfirmasi break garis EMA 150 secara tren BBTN akan mulai uptrend. Dan dari data broker summary jika kita lihat kenaikan hari ini juga memang terlihat masih ada sedikit distribusi, asing juga masih distribusi. Jadi BBTN walaupun saat ini berada di sekitar garis EMA 150 dan ada distribusi, menurut saya masih menarik untuk masuk watchlist. Tapi untuk entry paling aman menurut saya adalah coba tunggu BBTN berhasil break garis EMA 150. Apabila berhasil break menurut saya menarik untuk coba entry dengan target berikutnya di sekitar 1400 untuk target take profit apabila berhasil break garis EMA 150. Atau teman-teman bisa entry pada saat breakout, satu hold saja selama garis EMA 150 tidak terlewati. Dan selanjutnya saya akan coba analisa saham Avia. Jika kita lihat Avia secara tren saat ini sudah kurang oke. Sebelumnya masih bisa bertahan di atas garis EMA 150 dan garis EMA 50. Tapi 1 minggu terakhir ini sudah berada di bawah garis EMA 50 150 dan saat ini tertahan di support 650. Jadi garis EMA 50 di harga 670 dan garis EMA 150 di 675 sudah berubah menjadi resisten. Dan garis MACD saat ini juga terlihat mulai bergerak turun. Dan dari data broker summary pun bisa kita lihat pada perdagangan hari ini maupun tidak naik dan turun masih ada distribusi dan asing juga masih terus distribusi saham Avia. Jadi karena Avia saat ini masih berada di range harga 650 dan garis EMA 150 di 675. Untuk swing trade pun lumayan dekat, lumayan beresiko. Jadi paling aman apabila mau entry menurut saya adalah tunggu Avia berhasil naik di atas garis EMA 150. Baru teman-teman coba ikutan entry. Apabila masih gagal break walaupun bertahan di garis support 650 menurut saya masih terlalu beresiko untuk entry karena apabila ternyata gagal break kembali Avia masih ada potensi untuk lanjut downtrend. Jadi masih ada potensi turun menuju 630 sampai 600. Terima kasih telah menonton video ini. Like dan share video ini bila bermanfaat bagi teman-teman. Dan support channel ini dengan cara tekan tombol subscribe agar channel ini bisa makin berkembang dan bisa membantu lebih banyak orang lagi. Terima kasih.